Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, yaitu tentang sebab-sebab naik dan turunnya keimanan, karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, di mana pada pertemuan bulan lalu alhamdulillah kita telah membahas sebagian dari sebab naiknya iman yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu adalah dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini adalah sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang disebutkan dalam kitab ini yang bisa meningkatkan keimanan seseorang, yaitu dengan kita menambah ilmu atau mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan yang dimaksud adalah ilmu berkaitan dengan agama. Dan mempelajari ilmu agama sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab ini, itu ada beberapa hal atau beberapa macam yang menjadi perhatian seorang muslim. Di mana urutan yang pertama dalam mempelajari ilmu agama adalah dengan kita mentadabburi Al-Quran kemarin Jadi dalam mempelajari ilmu agama, dalam menuntut ilmu agama, yang pertama kali itu apa? Maka yang pertama kali adalah mempelajari Al-Quran. Ini diantara sebab yang bisa membuat iman kita naik. Karena memang sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan lalu, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk ditadabburi sebagaimana dalam surat Shad ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ayat ke-29 surat Shad, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyadabbaru ayatih, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Dan juga sudah kita berikan contoh kemarin bagaimana di zaman sahabat Nabi SAW ada beberapa sahabat yang masuk Islam, masuk keimanan dalam hatinya karena mentadabburi Al-Quran sebagaimana kemarin kita berikan contoh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana ia mulai beriman kepada Allah dan Rasulnya diawali ketika dia membaca surat Toha. Begitu juga sahabat Jubair bin Mut'im, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, pertama kali dia masuk Islam, pertama kali iman masuk ke dalam hatinya karena dia mentadabburi bacaan Quran Rasulullah SAW dalam surat At-Tur. Ini diantara contoh-contoh bagaimana diantara para sahabat Nabi ada yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya karena mentadabburi Al-Quran, padahal mereka belum Islam pada saat itu, belum Islam. Tapi ketika mereka mentadabburi, memahami makna yang dibaca oleh Rasulullah SAW atau yang dibaca dalam lembaran kertas, mereka langsung beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tadabbur Al-Quran itu juga merupakan di antara hal yang sangat penting dalam meningkatkan keimanan seorang
seorang hamba. Nah, kemudian juga disebutkan di antara ilmu yang manfaat juga, yang juga menjadi sebab naiknya iman kita, Pak, di sini adalah selain mentadabburi Al-Qur'an, adalah kita mempelajari dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga di antara hal yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba, yaitu ketika seorang hamba itu mempelajari dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu Pak ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang ulia, sifat-sifat yang tinggi. Ini adalah hal yang insyaallah semua kaum muslimin sudah tahu. Dan nama-nama Allah ini, gitu ya, nama-nama Allah, Asmaul Husna Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita temui dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau kita pelajari, kita renungi maknanya, kita pahami apa yang dimaksud dengan nama-nama dan sifat-sifat ini, itu bisa meningkatkan keimanan kita. Kenapa demikian? Dikatakan dalam kitab ini adalah karena ketika seorang dia menghafal, Pak ya, kemudian memahami, kemudian merenungkan apa yang ada dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melahirkan amal. Jadi orang kalau dia kenal dengan Allah, dia tahu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia tahu maknanya, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, berarti Allah sangat menyayangi hambanya. Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengampun. Kalau orang tahu makna-makna ini, faham dia makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, maka itu akan melahirkan amalan. Akan melahirkan amalan. Di mana kita tahu bahwa ya, amalan itu termasuk dari iman, sebagaimana pembahasan kita di awal, bahwa iman itu mencakup 3 hal, Pak ya. Pertama adalah ucapan, yang kedua kemudian keyakinan dalam hati, dan yang ketiga adalah amalan. Itu iman. Jadi ucapan iman itu harus diucapkan, iman itu harus diyakini dalam hati, iman itu harus diamalkan, dan dia bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, pemahaman seseorang tentang Asmaul Husna, ketika seorang mempelajari Asmaul Husna, menyelami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maknanya, kandungannya, itu akan melahirkan amalan, Pak. Akan melahirkan amalan, akan bertambah amal soleh dia, dan itu berarti bertambah keimanan dia, karena amal itu adalah iman. Seperti misalnya ketika seorang tahu bahwa di antara nama Allah, di antara sifat Allah adalah An-Nafi', zat yang memberikan manfaat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan mudarat. Allah Subhanahu wa taala An-Nasir, penolong. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Al-Qabid, yang menyempitkan rezeki. Al-Basit, yang meluaskan rezeki. Kira-kira kalau orang tahu, kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini, itu akan melahirkan amalan apa, Pak, kira-kira, Pak? Kalau kita tahu Allah yang memberikan manfaat, mudarat, Allah yang memberikan rezeki, kira-kira yang lahir dalam diri kita apa, Pak? Ada yang tahu tidak, Pak? Yaitu sifat tawakal. Kalau orang tahu Allah yang memberikan manfaat, hanya Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki, Allah yang membuka jalan Al-Fattah, itu akan melahirkan rasa tawakal dalam diri seorang, akan melahirkan ar-roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu amal, Pak, itu amal, amalan hati, dan itu iman, karena amalan itu adalah iman. Jadi betullah kata para ulama itu bahwa orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin banyak amalnya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ibadahnya. Di mana semakin banyak ibadahnya itu berarti semakin banyak imannya, semakin tambah imannya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, dalam surat Fatir.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau orang tahu, baik orang tahu Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala keras hukumannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada hambanya yang durhaka. Maka itu akan melahirkan dalam diri seseorang, dia akan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Jadi betul-betul ketika kita memahami, memahami bukan cuma tahu artinya, tapi kita pahami, kita pelajari, kita renungi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, kandungannya, konsekuensinya, maka itu akan melahirkan amalan, akan menambah amalan seorang hamba, yang artinya itu artinya menambah iman seorang hamba. Nah, ketika seorang, bahkan bukan hanya itu, bukan hanya menambah keimanan seorang hamba, tapi ketika seorang memahami, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi jalan dia menuju surga. Karena tadi orang yang kenal dengan nama-nama Allah, paham maknanya, maka dia akan banyak beramal. Di mana banyaknya amalnya ini akan membawa dia masuk ke dalam surga. Makanya kita pernah dengar sebuah hadis barangkali Pak ya, dalam hadis Bukhari, Nabi yang mulia pernah mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ata illa wahidah. Man ahsaha dakhalal jannah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Mi'ata illa wahidah. 100 kurang 1. Jadi 99 nama. Tapi ini bukan batas maksimal, bukan. Jadi bukan berarti Allah cuman punya 99 nama, enggak. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini tidak membatasi. Tapi Nabi katakan, barang siapa yang ahsaha, barang siapa yang hafal dan paham maknanya serta mengamalkan konsekuensi dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Jadi dikatakan barang siapa yang minimal itu 99 nama Allah tahu dia, bukan cuma tahu. Ahsaha itu artinya kata para ulama, dia hafal, dia renungi maknanya, dan dia kerjakan konsekuensinya. Jadi sebenarnya banyak konsekuensi dari Asmaul Husna adalah ketika seorang misalnya tahu Allah pemberi rezeki, maka konsekuensinya apa? Dia harus hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada konsekuensi setiap nama Allah itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka di antara makna yang bisa kita amalkan dari nama Allah itu adalah kita juga harus menjadi hamba yang penyayang kepada makhluk yang lain. Sebagaimana Nabi katakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Jadi setiap nama itu ada konsekuensinya, Pak. Kalau kita tahu nama Allah Al-Alim, As-Sami, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Al-Basir, Allah Maha melihat, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bersembunyi dimanapun, karena dimanapun kita Allah melihat, karena dimanapun kita Allah tahu, karena dimanapun kita Allah Subhanahu wa taala mendengar. Itu kan konsekuensi dari kita memahami makna Asmaul Husna. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang ahsaha, barang siapa yang tahu artinya, faham maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensi 99 nama Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini luar biasanya apa ya? Kalau kita kemudian mengenal Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah mempelajari nama-nama Allah yang indah. Bahkan ada buku-bukunya sekarang Pak ya, ada namanya buku fikih Asmaul Husna yang ditulis juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Di situ dibuka semua tentang makna dan rahasia di balik nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Maka ini di antara hal yang bisa kita pelajari Pak ya, untuk menambah keimanan kita. Itu kita pelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita hafalkan,
kita renungi dan kita amalkan konsekuensi dari setiap nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga termasuk dalam ilmu yang manfaat yang bisa menambah keimanan seseorang adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah, dengan mempelajari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting, Pak ya. Jadi termasuk dalam ilmu yang manfaat yang bisa menambah keimanan seseorang adalah sirah nabawiyah, tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang karakter dan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa menambah keimanan seseorang. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang kafir dalam surat ini, Al-Mu'minun ayat 69. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam ayat ini sebab atau di antara sebab orang-orang pada saat itu tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sedang bicara tentang orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka belum kenal, belum tahu tentang Rasul yang diutus kepada mereka? Fahum lahu munkirun, sehingga mereka kemudian ingkar, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menarik Pak ayat ini, Pak ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka pada saat zaman Nabi itu, kebanyakan mereka ingkar, tidak beriman kepada Rasulullah adalah karena lam ya'rifu rasulahu. Karena mereka tidak kenal dengan sosok Rasul yang diutus kepada mereka. Itu sebab mereka ingkar. Itu sebab mereka tidak beriman kepada Rasulullah, karena mereka tidak kenal. Tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti kebalikannya apa, Pak? Kalau orang kenal dengan Rasulullah berarti harapannya dia bisa beriman. Itu harapannya. Jadi Allah katakan orang yang ingkar kepada Rasulullah kebanyakan adalah karena lam ya'rifu rasulahu, karena mereka tidak kenal dengan sosok Nabi Muhammad. Maka berarti kita bisa pahami kebalikannya, berarti orang yang kenal dengan Rasulullah maka kebanyakan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka di sini penting kita dari ayat ini, kemudian kata para ulama penting kita mempelajari, mengenal juga sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa caranya? Ya dengan mempelajari sirah nabawiyah, yaitu bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih spesifik kita mempelajari sosok karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga ada bukunya, Pak ya, ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi punya kitab namanya Syama'il An-Nabi. Itu tentang karakter sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di situ tentang bagaimana ciri fisik Rasulullah, bagaimana ketawaduan Rasulullah, bagaimana juga cara makan Rasulullah. Itu dijelaskan dalam kitab itu. Bagaimana amanahnya Rasulullah, bagaimana interaksi dengan istrinya. Nah, itu semua dijelaskan dalam itu, dalam hal tersebut. Maka ini semua diantara hal yang bisa meningkatkan keimanan seorang hamba, Pak ya, ketika dia kenal dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia baca sirah nabawiyah, dia dapati bahwa Rasulullah adalah orang yang amin, orang yang amanah, orang yang jujur. Maka pasti kita akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin juga sudah pernah kita berikan contoh, Pak ya. Kalau kita mengenal seseorang jujur, amanah, maka ketika orang ini menyampaikan berita kepada kita, kita akan percaya. Iya tidak, Pak? Kalau kita kenal nih sama orang, dia amanah, jujur, nggak pernah bohong, baik. Kalau dia ngomong, kita percaya atau enggak, Pak? Percaya. Tapi sebaliknya, kalau kita belum kenal sama orang, tiba-tiba dia ngomong, kita langsung percaya atau enggak, Pak? Sama orang yang tidak dikenal.
Kalau dia ngasih informasi, kalau dia ngomong ke kita langsung percaya nggak Pak? Enggak pasti. Karena kita belum kenal sama dia. Tapi kalau kita sudah kenal sama seseorang, orang ini jujur, amanah, baik, nggak pernah bohong. Ketika dia ngomong kita percaya. Maka begitulah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu adalah Rasulullah, atau utusan Allah yang menyampaikan risalah. Dia adalah perantara. Nabi Muhammad adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang menyampaikan syariat ini. Sehingga kalau kita kenal sama Rasulullah, beliau adalah orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang betul-betul sayang dengan umatnya. Maka apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dari hadis-hadisnya, ya kita percaya, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kenal. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ya, ketika Nabi mengatakan bahwa beliau di malam itu dari kota Mekah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, balik lagi sebelum subuh, itu kan banyak orang nggak percaya. Banyak orang yang, bahkan para sahabat yang sudah beriman pun ada yang sempat meragukan berita itu. Tapi berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang kafir dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Abu Bakar, lihat temanmu itu. Dia bilang bahwa malam tadi dia pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, kemudian balik lagi sebelum subuh. Kira-kira kamu percaya enggak? Maka Abu Bakar mengatakan, auqalahu dzalik, apakah betul yang ngomong adalah Nabi Muhammad? Maka orang kafir bilang, iya temanmu. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya dia bilang yang lebih aneh daripada itu, la saddaqtuhu, saya percaya, saya beriman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu. Maka tadi di antara cara atau sebab keimanan seorang itu kuat bertambah, yaitu dengan dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya juga penting ya, jadi Sirah Nabawiyah, jadi buku-buku tentang sejarah Nabi itu penting kita miliki, kita baca. Bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin kuat iman kita, semakin bertambah keimanan kita. Nah, ini semua masuk dalam sebab yang pertama apa ya, yaitu ilmu yang manfaat. Jadi sebab naiknya iman seseorang itu adalah ketika dia mempelajari ilmu yang manfaat. Di mana termasuk dalam ilmu manfaat adalah mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, dan juga mempelajari sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab yang pertama dari bertambahnya keimanan seorang hamba. Nah, kita masuk yang kedua Pak ya. Nah, yang kedua, tsaniyan, nah, di antara sebab yang kedua agar iman kita naik, iman kita bertambah semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain tadi menuntut ilmu yang manfaat, dalamnya tadabbur Al-Qur'an gitu Pak ya, mempelajari sirah nabawiyah. Nah, yang kedua adalah at-ta'ammul fi ayatillah al-kauniyah, yaitu kita merenungi, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Jadi kita memperhatikan ayat kauniyah namanya Pak. Karena ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran. Ayat Allah itu artinya tanda-tanda kebesaran. Nah, ayat-ayat Allah ini ada dua macam. Jadi para ulama itu membagi Pak, ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama disebut dengan ayat syar'iyah. Ayat-ayat Allah syar'iyah, tanda-tanda kebesaran Allah syar'iyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Ini disebut dengan ayat-ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Dan yang kedua kata para ulama ada namanya ayat kauniyah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang bukan dari Al-Qur'an, bukan dalam ayat Al-Qur'an, tapi apa? Dari penciptaan alam semesta. Jadi dua-duanya itu mengandung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bertanya gitu, gimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya dua, dengan mentadabburi ayat-ayat syariah yaitu Al-Qur'an,
dan dengan mentadabburi ayat-ayat kauniyah, yaitu merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bisa menjadi sebab naiknya iman kita. Karena tadi ketika kita baca Al-Qur'an, kita melewati firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu banyak Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kita kenal sama Allah. Jadi kalau kita baca ayat syar'iyah. Dan begitu juga kalau kita perhatikan alam semesta ini, Pak. Dari langit, bumi, matahari, bulan, semuanya. Semua ciptaan Allah dalam semesta ini itu juga bisa melahirkan keimanan. Jadi juga bisa melahirkan keimanan. Kalau kita perhatikan semuanya, Pak ya. Bahkan makanya dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala seringkali menyuruh kita melihat. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an gitu, Pak ya. Maka kita akan mendapati beberapa ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melihat ayat-ayat kauniyah. Melihat ayat-ayat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam surat Al-Mulk, Al-Mulk di ayat-ayat pertama itu. Allah mengatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara apa namanya? Saya mana lupa. Dalam surah Al-Mulk kita buka suratnya di ayat yang pertama, kedua dan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah katakan di ayat ke-3, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis bumi. 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kalau kamu lihat langit tersebut, kamu tidak akan melihat dalam ciptaan Allah itu ada cacat, nggak mungkin, kata Allah. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan ada cacat, tidak akan ada kerusakan, tidak akan ada kekurangan yang kamu lihat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Farji'il basara hal tara min futur. Coba kamu ulangi lagi. Allah suruh ulangi, lihat lagi langit, ulangi. Apakah kamu dapat kesalahan? Apakah kamu mendapati kerusakan dalam ciptaan Allah? Jawabannya enggak. Di ayat keempat Allah suruh ulangi lagi, tsummarji'il basara karratain. Coba ulangi lagi, lihat terus, renungi langit itu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tsummarji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka matamu akan kelelahan, tidak akan pernah mendapati cacat atau kekurangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita lihat langit, Pak ya. Bagaimana Allah suruh kita memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di langit ini, bahkan dalam surah Al-Ghasyiyah juga. Dalam surah Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah suruh lagi kita lihat kepada ciptaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Dan lihat langit lagi, bagaimana kemudian dia diangkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung dia berdiri dengan kokoh, ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Begitu pula lihatlah bumi, bagaimana ia dibentangkan, bagaimana ia luas, bisa digunakan hidup oleh makhluk hidup yang ada di dalamnya. Maka ini semua ayat-ayat yang mengajak kita mengajak kita untuk merenung ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ke dalam diri kita, dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan lihatlah kepada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan diri kalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala suruh kita memperhatikan diri kita, melihat ciptaan Allah yang ada dalam diri kita. Begitu juga dalam surat Abasa tadi yang dibaca oleh Al-Ustaz Asep tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Allah Subhanahu wa taala bilang, perhatikanlah manusia itu apa yang dia makan.
Jadi sampai makanan pun coba perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita dalam banyak ayat ini, Pak, untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah? Di antara tujuannya adalah agar kita bertambah keimanannya, agar kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara sebab orang mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia melihat luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacat sama sekali. Kalau kita lihat langit gitu, bagaimana langit itu Allah Subhanahu wa taala buat dia seperti melayang gitu, Pak ya. Tidak ada tiang, tidak juga tergantung, langit seperti itu. Belum lagi warnanya yang bisa berubah ya, Pak ya, biru. Kalau seperti ini agak kuning sedikit ya, Pak ya. Indah sekali warnanya, bisa berubah-ubah langit tersebut. Tidak ada retak sama sekali. Itu langit. Kalau kita lihat juga bagaimana siang dan malam ya, Pak ya, luar biasa siang dan malam. Belum lagi kalau kita lihat makhluk-makhluk yang ada di langit, awan. Awan itu berat, Pak ya, luar biasa. Awan itu kan berat sebenarnya. Ratusan ton, ribuan ton bahkan beratnya. Tapi dia bisa melayang gitu aja. Begitu juga planet-planet yang ada, itu kan berat-berat semua tuh. Tapi dia seperti melayang di atas langit. Luar biasa sekali. Itu kalau kita lihat langit, siang dan malam. Begitu juga kalau kita lihat diri kita, Pak ya. Sebagaimana Allah katakan tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan diri kalian? Kita lihat diri kita. Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim dalam surat Tanwin. Dan kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Kita lihat, Pak ya, bagaimana kalau kita perhatikan organ tubuh kita itu betul-betul diletak di tempat yang sesuai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu rata, semua orang kayak gitu. Semua orang seperti itu. Walaupun orang bentuk wajahnya berbeda-beda di setiap dunia, tapi semua sama, hidungnya di muka, ya tidak, Pak? Ada tidak orang yang lahir hidungnya mohon maaf, di duburnya? Ada nggak, Pak? Enggak. Mau dia orang Eropa sekalipun, orang Afrika atau orang Asia, semua hidungnya di muka. Luar biasa, Pak ya. Begitu juga kalau kita lihat organ tubuh kita, semua berfungsi dengan baik. Semua penting dalam tubuh kita, paru-paru, jantung kita, ginjal, lambung, usus. Maka Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apakah kalian tidak memperhatikan diri kalian? Ini kalau orang mau merenung gitu, Pak ya, orang mau memperhatikan dan dia mendapati kesempurnaan yang luar biasa dari penciptaan Allah ini, maka akan lahirlah keimanan. Itu kalau orang mau merenung. Nah, beda kalau kita nggak merenung, Pak ya, kita nggak bakal paham, kita nggak bakal tahu faedahnya, kita nggak bakal tahu bagaimana nikmat yang luar biasa yang Allah kasih ke kita. Kalau kita tidak coba merenung, kalau kita tidak coba memperhatikan tentang alam semesta ini termasuk diri kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Furqan ya, di ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang siang dan malam sebenarnya. Allah katakan yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika laayatin inna fi dzalika la'ibratin liulil absar. Afwan ini surat An-Nur. Surat Al-Furqan adalah wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Afwan. Dalam surat Al-Furqan ayat 62 Allah katakan wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Liman arada ayyadzakkar. Bagi siapa yang mau berpikir, mengambil pelajaran. Nah, ini kata Allah, Pak ya. Jadi ada pelajaran di balik itu. Allah Subhanahu wa taala yang jadikan siang dan malam silih berganti liman arada ayyadzakkar. Untuk orang yang mau mengambil pelajaran. Di balik itu semua. Au arada syukura. Atau dia pengen bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain dalam surat An-Nur tadi, ayat ke-44 Allah mengatakan yuqallibullahu al-laila wan-nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah Subhanahu wa taala jadikan siang dan malam silih berganti. Sesungguhnya di balik itu semua ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Maka di sini Allah sudah katakan, Pak ya. Jadi di balik kekuasaan Allah alam semesta ini itu ada pelajaran.
Dan di antara pelajaran yang paling besar itu adalah pelajaran tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tentang iman. Jadi orang kalau dia merenungi ciptaan Allah ini, pelajaran yang pertama yang bisa didapatkan itu adalah pelajaran iman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia renungi semua alam semesta ini. Makanya ini yang terjadi kepada Nabi Ibrahim ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-An'am dimulai dari ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan keimanan Nabi Ibrahim. Bagaimana ia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia semakin yakin imannya kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Dimulai dari ayat 75 Pak ya. Surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin." Dan begitulah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang kekuasaan kami di langit dan di bumi, agar dia Nabi Ibrahim termasuk ke dalam orang-orang yang yakin. Nah, bagaimana perjalanannya? Allah ceritakan di ayat 76 berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin." Pertama, Nabi Ibrahim ketika malam hari, Pak, dia memperhatikan bintang. Di falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban. Dia lihat kaukab, bintang. Maka Nabi Ibrahim merenung, Pak ya, ini adalah luar biasa indah, berkelap-kelip, bersinar di tengah langit seperti mengambang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi." Ini mungkin Tuhanku. Tapi kemudian apa? Falamma afala. Tapi kemudian ketika bintang itu hilang di pagi hari, qala la uhibbul afilin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka yang hilang. Karena Tuhan itu nggak mungkin hilang. Tuhan tidak mungkin hilang. Maka keesokan harinya Allah katakan lagi dari ayat 77, "Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi." Keesokan harinya di malam hari dia lihat bulan. Bulan di malam hari. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, mungkin ini Tuhanku. Falamma afala, lagi-lagi hilang. Bulan ketika siang dia hilang, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan menjadi orang yang sesat menyembah bulan. Tidak mungkin bulan sebagai Tuhan karena dia hilang. Kalau dia hilang berarti ada yang mengatur gitu ya, ada yang mengontrol dia. Maka datanglah siang hari. Maka Allah SWT katakan di ayat berikutnya 78, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dia lihat matahari. Nabi Ibrahim melihat apa? Matahari, menurungi matahari. Dia mengatakan hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini mungkin Rabbku. Ini lebih besar daripada bulan. Ini lebih besar daripada bintang tadi. Falamma afalat. Tapi lagi-lagi kemudian matahari juga terbenam, hilang, Pak ya. Ketika malam matahari hilang. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari semua apa yang disekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 79-nya Nabi Ibrahim kemudian mengikrarkan imannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku akan menyerahkan, menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ini Nabi Ibrahim dari perenungan tadi gitu, perenungan dia di langit, bintang, bulan dan matahari itu melahirkan keimanan dia, yakin dia pada akhirnya bahwa matahari yang besar itu pun hilang, artinya ada yang mengontrol dia, ada yang mengatur dia. Maka dari perenungan itu Nabi Ibrahim lahirlah keimanan dalam dirinya, luar biasa. Itu kalau orang mau merenung.
Karena kalau kita perhatikan itu nggak ada yang bisa mengatur, tidak ada yang bisa mengontrol matahari, bulan, siang dan malam kecuali Allah Subhanahu wa taala, nggak ada. Sezolim apapun orang, sekafir apapun orang menganggap dirinya Tuhan, dia tahu dia tidak bisa mengontrol siang dan malam. Makanya itu yang terjadi kepada Raja Namrud, ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Raja Namrud itu pernah berdebat dengan Nabi Ibrahim di ayat 258. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 258. Allah mengatakan, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau ingat tentang orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Rabb, tentang Tuhan, yaitu orang yang Allah berikan kerajaan. Nah, di sini dalam tafsir para ulama maksudnya adalah Raja Namrud. Raja Namrud sama dengan Firaun, Pak, ya. Dia mengaku Tuhan. Raja Namrud mengaku Tuhan. Jadi dia bilang, saya Tuhan, kata Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim enggak, Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kamu. Maka berdebatlah mereka berdua. Nah, argumen yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim mengatakan, idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Wahai Namrud, Tuhanku adalah Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kamu enggak bisa. Maka Raja Namrud mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Argumen yang pertama dikatakan oleh Raja Namrud, saya bisa juga. Dia panggil dua orang, yang satu diperintahkan hidup, yang satu diperintahkan untuk dibunuh. Raja Namrud bilang, saya bisa juga. Saya bisa menghidupkan dan mematikan orang. Maka Nabi Ibrahim pindah ke argumen yang kedua. Nabi Ibrahim katakan, qala fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, Tuhanku Allah itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Maka kalau kamu Tuhan, silakan terbitkan matahari dari barat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabuhital ladzi kafar. Seketika itu Raja Namrud diam. Nggak bisa menjawab apa lagi. Kenapa, Pak? Karena dia tahu dia nggak bisa mengontrol matahari. Bahwa alam semesta ini bukan di bawah kontrol dia. Dia tahu, dia kalah. Dia kalah terhadap argumen Nabi Ibrahim yang mengatakan Tuhanku Allah adalah yang mengatur matahari. Dia yang menerbitkan matahari dari timur. Dan kalau kamu Namrud mengaku Tuhan, coba kamu pindahkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam langsung aja Namrud. Karena dia tahu, gitu ya, yang punya kontrol terhadap alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak bisa menjawab itu. Karena tadi orang kalau mau merenung bagaimana makhluk yang besar, kayak matahari itu kan besar, matahari, bulan, bintang itu kan luar biasa besarnya. Bisa dengan mudah Allah jadikan silih berganti, Allah atur dia. Itu menambah keimanan seorang hamba, beriman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa memang Allah adalah akbar, Allah lebih besar daripada yang lain. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Masya Allah. Jadi siang dan malam itu kan silih berganti, nggak pernah siang itu atau malam itu tertunda, delay, pernah nggak, Pak? Kita pernah nggak dalam satu hari kita mendapati, oh matahari nggak jadi terbit karena rusak misalnya di bengkel? Pernah nggak, Pak? Nggak pernah. Matahari dan bulan dari awal penciptaan sampai sekarang terus gerak dia. Beda kalau mobil, Pak, ya. Mobil kan ada saatnya dia masuk bengkel, rusak. Kalau kita naik kereta, naik pesawat, ya ada waktu terlambatnya karena mungkin perbaikan. Tapi matahari dan bulan nggak pernah sama sekali dia rusak, tuh nggak pernah. Dan itu ada sebelum kita lahir. Jadi sebelum kita lahir kan sudah ada matahari, Pak, ya. Sudah ada matahari, sudah ada bulan. Dari zaman pertama kali diciptakan sampai sekarang itu tetap teratur. Tetap dia teratur. Nggak pernah juga kemudian matahari menyusul bulan, tuh nggak pernah. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Yasin, Pak, ya. Jadi lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Allah katakan
bahwa matahari tidak akan pernah menyusul bulan, nggak pernah. Makanya luar biasa Pak ya. Jadi di antara sebab agar iman kita naik, bertambah iman kita, kata para ulama adalah ya kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita butuh melihat keluar gitu Pak ya. Sebagaimana Allah katakan tadi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lihat bagaimana unta, bagaimana makhluk Allah diciptakan. Lihat langit, bagaimana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat gunung, lihat kemudian bumi. Semua ini adalah di antara cara untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita tahu bahwa Nabi Ibrahim semakin yakin dia kepada Allah ketika dia merenung tentang ciptaan Allah di langit. Dia lihat bulan, dia lihat bintang, dia lihat matahari. Nabi Ibrahim yang mana pada akhirnya kemudian dapat satu kesimpulan bahwa di atas mereka ini semua ada penciptanya, ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian barangkali banyak, karena sudah jam 6 lebih yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ini diantara cara untuk meningkatkan keimanan kita. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang sebab-sebab yang dapat mengurangi keimanan. Jadi secara menyeluruh ya, secara umum cara meningkatkan keimanan adalah dengan ketaatan. Ini secara umum. Secara umum semua ketaatan, semua amal soleh itu bisa meningkatkan keimanan kita. Tapi secara khusus yang perlu kita perhatikan gitu ya, untuk meningkatkan keimanan kita adalah tadi kita berusaha mempelajari ilmu agama ini dengan tadabbur Al-Quran, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mempelajari sirah nabawiyah, dan yang kedua dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, termasuk di dalam diri kita Pak ya. Bagaimana kalau kita renungi semua dalam diri kita gitu Pak, bukan hanya organ tubuh kita yang tampak, tapi organ tubuh atau apa namanya, organ atau bukan Pak ya, hormon itu masuk organ atau bukan Pak? Di hormon dalam tubuh kita kan juga semua punya fungsinya. Mungkin kita mudah lihat paru-paru, jantung gitu Pak ya, organ yang sangat penting. Tapi kadang kita lupa dengan yang lebih penting seperti darah kita, seperti hormon dalam tubuh kita, itu semua punya manfaat. Itu semua punya manfaat. Bahkan saya pernah baca Pak ya, ada hormon yang bertugas untuk memperbaiki sel yang sudah rusak dalam tubuh kita. Dan itu Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam tubuh kita. Dan itu berlaku atau aktif hormon tersebut hanya pada malam hari Pak ya. Saya tapi lupa nama hormonnya apa itu. Jadi kalau kita tidur pada malam hari dalam keadaan gelap, nah itu hormon itu aktif. Hormon yang bertugas untuk memperbaiki sel yang rusak dalam tubuh, yang juga dia berguna sebagai antioksidan. Dalam artikel itu saya baca dari artikel, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ja'alnal laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, tempat istirahat. Luar biasa Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan malam untuk kita istirahat. Ternyata di balik itu ada manfaat juga dari sisi kesehatan, luar biasa. Sehingga kalau kita mempelajari itu semakin bertambah keimanan kita. Luar biasa Pak ya. Tidak akan ada habisnya kalau kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ternyata kemudian sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Ternyata manfaat untuk kita semua. Luar biasa Pak ya. Bahkan kalau kita lihat siang gini Pak ya, siang matahari. Ketika siang mungkin kalau kita tidak merenung gitu Pak ya, kita tidak akan menyadari begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Padahal di siang hari itu kita mungkin kenal yang namanya fotosintesis Pak ya. Itu kan tumbuhan itu menyerap sinar matahari, menyerap karbon dioksida untuk mengeluarkan oksigen Pak ya, pada siang hari. Dan oksigen itu adalah untuk kita, luar biasa. Jadi matahari, adanya fotosintesis, adanya tumbuhan ini, pohon-pohon ini, lagi-lagi Allah tumbuhkan untuk kita. Makanya tadi dalam surat Abasa juga Pak ya, ketika Allah katakan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah tumbuhkan tumbuhan, Allah tumbuhkan sayuran, Allah katakan mata'al lakum
wa li an'amikum. Tumbuhan itu kami tumbuhkan untuk nikmat kalian. Wa li an'amikum, dan untuk nikmat hewan-hewan ternak kalian. Nikmat Pak yang luar biasa. Jadi di balik siang ini Allah terbitkan matahari, Allah hadirkan siang, Allah hadirkan tumbuhan. Itu untuk kita. Kita akan bernapas dengan oksigen. Oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan. Luar biasa Pak ya. Makanya kemudian tidak berhenti Pak ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan benarlah Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin hitung nikmat Allah, Allah katakan la tuhsuha. Kamu tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali Pak, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada barangkali Pak ya. Jika tidak ada, mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.